kalian semua? Baik, Bu. Oke, bagus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama kita masing-masing. Marilah kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu, cek kehadiran kalian semua dulu. Semua udah gabung ke sini? Sepertinya sudah, Bu. Silahkan coba dibuka dulu kameranya biar Ibu cek ya. Ibu checklist dulu absen. Oke, baguslah semua. Sepertinya semua sudah di dalam room kita ini ya. Jadi langsung saja hari ini kita akan belajar, temanya itu tentang indahnya kebersamaan. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini kita akan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan dan menyimpulkan. Jadi sebelum untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita menonton video terlebih dahulu, yaitu video tentang perselisihan antara suku Toraja versus Bungku di Morowali, Sulawesi Tengah. Oke, silahkan diperhatikan layar yang akan Ibu share, atau kalau misalnya kurang jelas nanti silahkan dibuka dari link yang sudah Ibu kirim ke WA Group, oke? Sebentar ya, Ibu share sebentar. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, silakan diperhatikan ya. Aman, mundur sana. Mundur. Amankan ini. Mundur sudah. Oke, baiklah, semua sudah menontonkan videonya tadi. Jadi, setelah menonton video ini, kita tahu bahwa terjadi perselisihan atau pertengkaran atau kerusuhan ya antara suku Toraja dengan suku Bungku di Sulawesi. Ini menunjukkan terjadi ketidakharmonisan antar suku. Jadi, kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi? Karena memang ada perbedaan suku, ada perbedaan budaya antara suku-suku tersebut. Nah, jadi kita tahu dari video tadi bahwa ada beberapa suku yang ada di Indonesia. Jadi, Ibu mau tanya kepada kalian tentang suku juga, yaitu bagaimana suku yang ada di kelas kita ini sendiri. Apakah suku di kelas ini sama semua atau berbeda-beda? Berbeda-beda, Bu. Oh, berbeda-beda ya. Jadi ada tidak suku Batak di sini? Ada, Bu. Saya, Bu. Oh, kamu suku Batak ya, Sabta. Kamu ayah sama ibunya dua-duanya memang asli Batak? Iya, Bu. Dua-duanya memang dari suku Batak. Oh, berarti kalau begitu kalian masih sering ikut acara adat-adat Batak seperti itu? Iya, Bu. Masih sering. Karena di sini juga pesta menggunakan adat Batak dan juga menggunakan ulos, Bu. Karena ulos itu juga kan merupakan kain khas Batak. Oh, bagus. Kamu masih mengerti ternyata tentang budaya kalian ya. Kalau suku Jawa ada nggak di sini? Saya, Bu. Oh, Desi suku Jawa ya. Orang tua kamu dua-duanya asli Jawa? Iya, Bu. Dua-duanya asli Jawa. Kamu masih sering tidak ikut acara-acara adat Jawa seperti itu? Masih, Bu. Biasanya kalau mau nikah di suku kami ada tradisi siramannya, Bu. Oh, kalau kain khas dari suku kalian itu ada tidak? Ada, Bu. Kain khas dari suku kami itu batik sama kebaya, Bu. Bagus ya. Ternyata kalian masih memahami budaya kalian. Kalau suku Melayu atau suku yang lain gitu? Kalau suku Melayu nggak ada, Bu. Hanya Batak dan Jawa saja, Bu. Oh, berarti kalian hanya dua suku di sini. Sedikit sekali kalian ya. Iya, Bu. Tapi baguslah kalian masih tahu suku-suku kalian, masih tahu adat-adat kalian seperti apa. Jadi
kan kita udah tahu ya bagaimana suku dari teman kita tadi, ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku Jawa. Sabta juga udah memberikan sedikit penjelasan bagaimana budaya di suku Batak, dan si Desi juga udah menjelaskan bagaimana sedikit budaya di suku Jawa. Jadi sekarang Ibu mau kita membentuk kelompok. Kebetulan kita ada 11 orang ya. Jadi satu kelompok itu ada yang 5, ada yang 6 orang. Nah, silahkan kalian buat kelompoknya di WA group. Langsung undang Ibu juga ke grup kalian, kelompoknya masing-masing. Sesuaikan dengan nomor urut. Jadi nomor urut 1 sampai nomor urut 5 itu kelompok 1, nomor urut 6 sampai nomor urut 11 itu kelompok 2. Silahkan dibuat sekarang di WA group, lalu langsung undang Ibu ke grup kalian masing-masing, oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, udah semua kan? Ibu sudah dimasukkan ke 2 grup. Jadi langsung saja kita akan membaca sebuah teks bacaan, yaitu judulnya tentang pawai budaya. Dari teks bacaan ini kita akan tahu bagaimana keberagaman itu sebenarnya. Oke? Silahkan Ibu akan share tentang teksnya. Lalu kalau misalnya kurang jelas teks yang Ibu share nanti di layar, silahkan baca dari LKPD yang akan Ibu kirimkan ke WA group. Baiklah, apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silahkan dibaca teks yang berjudul Pawai Budaya ini. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membacanya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baiklah. Semua Ibu perhatikan sudah membaca kan? Selanjutnya kita akan berdiskusi di kelompok masing-masing, yaitu kalian Ibu minta untuk menjawab atau mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu kirim ke grup masing-masing. Ibu akan pantau kalian melalui WA group. Silahkan dijawab dan didiskusikan, lalu setelah itu jawaban kalian silahkan foto lalu kirim ke grup, oke? Ke grup WA kelompok masing-masing. Ibu akan pantau kalian dalam LKPD, kerjakan LKPD-nya itu yang halaman 1 dan halaman 2, oke? Silahkan dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, baiklah. Ibu sudah perhatikan kalian berdiskusi di WA group, dan kalian sudah mengirimkan semua LKPD-nya ke Ibu kan? Jadi kita lanjutkan saja. Setelah kita kalian membaca tentang teks tadi tentang pawai budaya, kita bisa tahu bahwa isi teks tersebut adalah mengenai pawai budaya yang diadakan di Kampung Babakan. Yang mana di dalam Kampung Babakan itu ada sebuah acara yang dinamakan pawai budaya, yang dalam acara tersebut setiap suku itu, banyak suku-suku itu yang menampilkan budaya masing-masing. Jadi selain mengetahui informasi mengenai budaya-budaya tersebut, kita juga bisa belajar mengenai gagasan pokok dari cerita tersebut. Nah, gagasan pokok itu adalah inti atau kalimat inti dari sebuah paragraf. Nah, cara menentukan gagasan pokok, perlu kita perhatikan bahwa gagasan pokok itu berada di awal paragraf atau di akhir paragraf, atau bisa 2 kali, di awal paragraf dan di awal paragraf dan di akhir paragraf. Jadi untuk menemukan gagasan pokok, kita pertama sekali itu menemukan terlebih dahulu kata kunci dari paragraf tersebut. Misalnya seperti tadi kan pawai budaya gitu kan. Jadi kita mencari kata kunci pawai budaya di dalam paragraf pertama. Setelah itu langkah kedua itu tentukan kalimat penjelasnya. Kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan sebuah paragraf atau paragraf lain gitu. Jadi misalnya contohnya ya, langsung Ibu berikan contoh saja. Contohnya, ibu saya akan membuat nasi goreng. Lalu dia sudah menyiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya yaitu nasi putih, kecap, garam, sambal, dan lain-lain. Nah, dari 3 kalimat yang tadi itu, kita bisa tahu bahwa kalimat kedua, yaitu ibu saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, itu kan menjelaskan bahwa ibu sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Lalu yang ketiga juga kalimatnya itu kan bahan-bahannya adalah nasi putih, kecap, garam,
sambal dan lain-lain, itu juga menjelaskan kalimat yang pertama tadi, yaitu bahan-bahan membuat nasi goreng tadi. Jadi kata kuncinya adalah nasi goreng, dan dua kalimat setelahnya itu kan menjelaskan tentang nasi goreng yang di kalimat pertama. Maka gagasan pokoknya itu adalah kalimat pertama, yaitu ibu saya akan membuat nasi goreng. Seperti itu. Jadi kalian sudah paham kan? Nah, kembali ke materi kita tadi, yaitu mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, setelah menonton video dan setelah kalian membaca teks bacaan tadi, kita bisa tahu bahwa ada ternyata banyak keberagaman di Indonesia ini. Keberagaman itu apa sih sebenarnya? Keberagaman itu adalah macam-macam. Nah, macam-macamnya yang ada di Indonesia ini apa? Yaitu macam-macam budaya, macam-macam agama gitu kan. Jadi terkhusus hari ini kita membahas mengenai macam-macam budaya. Seperti yang dari video tadi kita tahu ada dua suku atau dua budaya ya, budaya Toraja, budaya Bangku. Lalu budaya dari apa tadi, bacaan teks tadi itu kita tahu ada suku Maluku dan lain-lain kan. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwasanya Indonesia kita ini ternyata terdiri dari beragam budaya, beragam suku. Nah, suku-sukunya itu tersebar dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Kan Indonesia kita ini luas. Jadi setiap sukunya itu ternyata punya keunikan masing-masing, punya perbedaan, punya budaya masing-masing, punya makanan yang berbeda, punya adat istiadat yang berbeda. Jadi sekarang tugas kalian adalah silahkan kalian cari informasi tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kan ibu tadi sudah kirim LKPD ya, kalian kan sudah mengerjakan halaman 1 dan halaman 2. Nah, silahkan langsung dibuka LKPD halaman 3, lalu silahkan dikerjakan. Sebentar ibu share sebentar ya. Baiklah, berhubung ternyata ada masalah di layar ibu, jadi ibu tidak bisa men-share sama kalian, jadi silahkanlah dibuka di WA group yang sudah ibu kirimkan. LKPD-nya itu tadi ada halaman 3 ya, dan halaman 4. Di situ dia ada nama provinsi, lalu ada rumah adatnya, lalu ada senjata tradisionalnya, lalu ada tarian tradisionalnya. Silahkan per kelompok itu silahkan langsung mengerjakan. Kan di Indonesia ada 34 provinsi. Silahkan cari 34 provinsi tersebut dan rumah adatnya masing-masing, lalu senjatanya masing-masing, dan tariannya masing-masing. Diskusikan di WA group, lalu langsung isi tulis di kertas, dan silahkan setelah selesai kirimkan ke ibu melalui WA group. Lalu setelah itu di bawahnya kan ada juga tabel, yaitu tabel bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan, dan bagaimana dan sikap yang bagaimana yang tidak boleh kita tunjukkan dalam menghadapi perbedaan. Silahkan itu juga dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit, langsung saja diskusikan di WA group, ibu akan pantau. Oke, baiklah. Kan kalian sudah mengerjakan LKPD yang ibu kirimkan tadi. Kan kalian sudah mengirimkan juga ke ibu tadi dari WA. Jadi ibu sekarang minta kalian buat presentasikan hasil diskusi kalian. Masing-masing perwakilan satu kelompok saja. Silahkan baca 5 provinsi saja masing-masing setiap kelompoknya. Saya persilahkan untuk kelompok 1, silahkan dibaca. Baik Bu, terima kasih. Saya Anissa, perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Nisa. Terdengar. Berarti saya lanjut. Provinsi pertama itu yaitu Provinsi Aceh. Rumah adatnya itu Krombade, senjatanya ada rencong, dan tarinya itu tari seudati. Kalau dari Provinsi Sumatera Utara, itu rumah adatnya ada rumah bolon, senjatanya ada pisau surit, dan tari tradisionalnya itu ada tari potong. Selanjutnya dari Provinsi Sumatera Barat, rumah adatnya itu adalah rumah gadang, senjatanya karih, dan tari tradisionalnya itu tari payung. Kalau dari Riau, itu rumah adatnya rumah Selasa Jatuh Kembar, senjatanya ada badik, dan tari tradisionalnya ada tari joget lambang. Selanjutnya dari Kepulauan Riau, rumah adatnya itu rumah belah bubung, senjatanya senjata pedang Jenawi, dan tari tradisionalnya adalah tari tandang. Sekian presentasi dari kelompok 1, saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kerja kalian sangat bagus ya. Jadi sekarang saya persilahkan, ibu persilahkan untuk kelompok 2
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan. Baiklah Bu, saya Sosialinda Sinambela, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Provinsi Jawa Barat Bu, di mana rumah tradisionalnya itu ada rumah Sunda, senjata tradisionalnya itu ada kujang, dan tari tradisionalnya itu ada merak. Selanjutnya di Provinsi Banten ada rumah kesepuhan, senjata kujang, dan tari topeng. Selanjutnya dari Provinsi Jawa Tengah ada rumah joglo, senjata tradisionalnya yaitu keris, dan tari tradisionalnya itu yaitu tari bambang cakil. Selanjutnya provinsi yang keempat yaitu rumah Kalimantan Tengah, rumah tradisionalnya itu ada betang, senjata tradisionalnya itu ada mandau, dan tari tradisionalnya itu ada tari tanggul. Dan provinsi yang terakhir yaitu Provinsi Papua, rumah tradisionalnya itu yaitu rumah honai. Selanjutnya senjata tradisionalnya itu ada pisau belati, dan tari tradisionalnya itu yaitu tari musyo. Sekian presentasi dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Guru. Baiklah, terima kasih anak Ibu Sosialinda yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Hasil kalian juga bagus ya. Jadi berdasarkan hasil diskusi kalian yang sudah kalian lakukan dengan sangat baik, dengan sangat bagus, Ibu sangat senang akan hasil yang sudah kalian peroleh. Jadi dari sini kan kita tahu bahwa dari 34 provinsi yang ada di Indonesia itu ternyata punya perbedaan, yaitu rumah-rumahnya, rumah adatnya beda, lalu senjata tradisionalnya juga beda, lalu tariannya juga beda, dan macam-macamnya juga beda. Nah, jadi dari berbagai keberagaman yang sudah kalian cari tadi itu kan, dari yang 34 provinsi itu, kesimpulannya kita bisa tahu bahwa Indonesia ini kan punya keberagaman. Nah, keberagaman ini bisa menjadi identitas dari bangsa kita. Nah, apa sebenarnya identitas itu? Identitas itu adalah jati diri ataupun informasi dari bangsa kita gitu. Jadi misalnya kalian kan misalnya sosial kan kalau ditanya identitas sosial itu identitasnya apa, namanya Sosialinda, dia kelas berapa, lalu rumahnya di mana, seperti itu. Jadi itulah yang menjadi identitas sosial. Maka itulah identitas bangsa kita juga, identitas bangsa Indonesia, sukunya beragam, budayanya beragam, seperti itu. Jadi hal ini yang perlu kita jaga ya, sebagai kita kan bangsa Indonesia, kalian kan bangsa Indonesia juga. Jadi kalian juga perlu menjaga atau menghargai perbedaan itu, identitas itu, gitu kan. Kan kalau nama kalian, misalnya kalian kan identitasnya namanya misalnya sosial gitu kan, kalian kan perlu memperkenalkan nama saya sosial gitu. Jadi sama juga seperti kita, kan identitas bangsa kita adalah suku kita beragam. Jadi kalian juga perlu memperkenalkan itu, menghargai atau menjaga lebih tepatnya, menjaga identitas itu supaya orang kenal kalian bahwa wah, Indonesia itu adalah negara yang beragam, budayanya banyak, seperti itu. Jadi sampai disitulah penjelasan Ibu. Sekarang apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Ibu silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Oke ya, sudah cukup berarti. Kalian sudah mengerti kan semua yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk itu sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan ibu akan kirimkan nanti ke grup WA kita soal-soal atau tugas kalian ya, PR kalian di rumah. Silahkan dikerjakan masing-masing, tidak kelompok lagi tapi masing-masing dikerjakan, lalu kumpulkan besok kepada ibu, ditulis tangan. Oke? Ibu akan kirimkan nanti. Jadi sekianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan, dan terima kasih sudah mau ikut serta dalam pembelajaran kita ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat menambah wawasan kalian. Jadi sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Cukup sampai di sini. Selamat pagi.